Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Hope you fine and great for today, and I hope you have a nice day for today and forever. Ya, sebelumnya mohon maaf, memang materi ini belum sempat kita bahas karena memang keterbatasan waktu. Tapi insya Allah untuk hari ini saya akan jelaskan materinya melalui video ya. Tolong didengarkan dan disimak baik-baik. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung japri ke saya. Oke, ya, kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada satu orang, Naruto. Ya, Naruto itu identik dengan salah satu jurus namanya Kage Bunshin no Jutsu. Nah, ketika dia menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, maka dia akan berubah jadi banyak, ya, a lot of Naruto. Ya, nah ini yang disebut kalau tadi sendiri itu biasanya kita sebut apa? Biasanya single atau sendiri, atau kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya singular and plural. Ya, jadi kita akan membahas tentang singular and plural. Ya, ini adalah sebenarnya materi dasar dalam gramatika bahasa Inggris, karena memang kita harus tahu jamak dan tunggalnya ya. Dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut jamak dan tunggal. Oke. Nah, untuk di slide ini nanti kita akan bahas tentang pertama definitionnya, and the next one is the form of singular and plural. Ya, subject verb agreement. Nah, ini nanti akan kita bahas tentang the rules when subject non-pronoun meets verbs ya. Jadi dalam satu kalimat tuh ada aturannya. Yang terakhir ada small exercise ya. Jadi latihan-latihan kecil ntar kita akan bahas. Oke, singular and plural. Nah, pada umumnya singular and plural ini lebih kepada nouns ya, atau kata benda ya. Singular nouns represent only one thing, but plural noun represent more than one. If someone stands alone, we call them a person or singular. But if there's more than one person, we call them plural. Ya, people or plural. Ya, kalau misalkan orangnya itu satu, maka kita sebut itu sebagai single. Ya, atau kalau dalam penyebutannya, kalau bahasa Inggris kan ada orang ya. Kalau di dalam bahasa itu ada ke bahasa Indonesia orang. Nah, dalam bahasa Inggris satu orang aja disebut person, sedangkan lebih dari satu orang disebut people, orang-orang ya. Jadi memang kalau dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu itu udah disebut jamak ya. Jadi mohon dipahami, jadi lebih dari satu itu adalah jamak. Kalau yang satu itu adalah singular atau single ya, tunggal. Oke. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya, ya, ketika Naruto menggunakan Kage Bunshin no Jutsunya, maka dia akan jadi plural. Ya, sebelumnya dia cuma singular, cuma satu. Ketika dia menggunakan Kage Bunshin no Jutsu, maka dia akan menggandakan dirinya lebih dari satu. Nah, itu penjelasan singkat tentang singular and plural. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke next slide. Ya, how to change singular form into plural form. Ya, untuk mengubahnya sebenarnya gampang ya. To change singular form into plural form, we just need to put s or es ya at the end of the word. Ya, tinggal ditambahin s atau es aja sebenarnya. Meskipun ada beberapa pengecualian ya. In particular, irregular plural noun each have their own special plural form, such as child, and its plural form is children. Ya, ada beberapa yang irregular. Irregular itu tidak umum ya, atau tidak beraturan. Ya, yang tidak beraturan itu seperti contohnya kan, kalau buku, satu buku itu book. Kalau lebih dari satu buku itu books, tinggal tambahin s. Tapi ada beberapa hal yang memang irregular, tidak sesuai aturan atau tidak umum. Seperti child. Child ini kan anak ya.
Tapi kalau anaknya lebih dari satu, itu disebut children. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa cara untuk mengganti, to change, ya, singular form into irregular plural forms, ya. The first one is the simple one, ya, yang paling simple, ya. We just put s at the end of the word, ya. For example, dog, we just put s like this, dogs. Cat, we just put s at the end of the word, cats, ya. Ini adalah yang simpelnya, ya. House, houses. Nah, seperti ini. Kalau ini sih udah kebanyakan paham ya. Ingat, yang bisa ditambahkan s adalah yang lebih dari satu aja. Kalau dia only one, ya, single, we cannot put s at the end of the word. Ya, kita nggak bisa tambahin s-nya. Oke, next. Nah, kalau misalkan akhirannya ada ch atau ch, x or s, we put es, ya. Kita tambahin es di akhirnya. Kayak gini, church. Ini kan akhirannya ch, ya, ch. Maka kita nambahin es di sini. Es, churches, process, classes, boxes, ya. Jadi ditambahin es kayak gitu, ya. Jadi kalau akhirannya ch, x, s, and kita tambahin es di belakangnya, ya. Nah, selanjutnya, if the ending in f or fe, we change f to v. Ya, kalau misalnya akhirannya f atau fe, maka f-nya itu kita ganti jadi v. Ya, contohnya calf, calves, half, halves, knife, knives, leaf, leaves. Ya, terus ditambahin es belakangnya, v terus es gitu, ya. Oke, nah selanjutnya untuk yang akhirannya o, preceded by a consonant plural, is made by adding es, ya. Kalau misalkan akhirannya o tapi sebelum didahului oleh huruf konsonan, konsonan itu adalah huruf selain huruf vokal, ya. Kalau huruf vokal kan a, i, o, e, o. Nah, selain huruf vokal itu adalah konsonan sebutnya. It's like potato, we change it into potatoes. Tomato, tomatoes. Hero, heroes. Nah, tapi di beberapa kasus, di beberapa form atau bentuk itu kadang nggak sesuai aturannya itu juga. Contohnya ini, kilo, kilos, foto, photos, ya, video, videos, ya. Tapi nggak semuanya. Gimana cara taunya? Kita memang harus banyak baca, ya, kosakata bahasa Inggrisnya, biar kita lebih tahu banyak tentang bagaimana perubahan-perubahan tersebut. Oke, next. Untuk yang di akhirannya y, ya. Untuk yang akhirannya y, ini yang didahului dengan konsonan, ya, biasa diganti dengan i, ya. Diganti y, changing y to I, ya. Diganti dari y diganti i. Contohnya baby jadi babies, dan akhirnya tambahin es, ya. Country jadi countries, lady jadi ladies. Tapi kembali lagi, memang aturan ini tidak terlalu baku untuk beberapa, tidak terlalu kaku untuk beberapa kata, ya. Kayak contohnya day, kalau harinya banyak jadinya days. Monkey jadi monkeys, tambahin s doang, ya. Oke, next. Nah, ini some noun are exclusive and have different plural forms. Nah, yang tadi seperti saya sampaikan di sebelumnya, di pertama, ya. Nggak semuanya itu ditambahin s. Ada yang irregular atau tidak umum, ya. Kayak contohnya mouse. Kalau mouse-nya itu lebih dari satu, maka kita ganti jadi mice. Tooth, ya, gigi. Gigi satu itu tooth. Tapi kalau giginya banyak, teeth. Woman jadi women bacanya. Child jadi children, ya. Jadi memang ada beberapa hal yang jamak dan tunggalnya itu berbeda, ya. Harus banyak-banyak baca. Oke, next kita nah, some noun have the same singular and plural form. Ada beberapa kata yang memang jamak sama tunggalnya itu sama, nggak bisa ditambahin s, ya. Umumnya adalah sama, ya. Contohnya fish,
Fish itu mau ikannya 1, 2 tetap aja fish. Species tetap species. Ship ya, ship itu tetap ship. Aircraft ya. Jadi nggak berubah untuk ininya, untuk singular ke plural. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang mungkin agak sedikit lebih berat. Subject verb agreement. Subject and verb must agree with one another in number. Ya, dalam hal ini adalah singular or plural. Thus, if the subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, its verb must also be plural. Ya, kalau misalkan subjeknya itu single, 1, maka verbnya juga harus 1. Tapi kalau subjeknya 1 jamak, maka verbnya juga harus jamak. Nah, jamak di dalam verbnya ini nanti berbeda. Ntar di slide selanjutnya akan kita bahas nih. Contohnya, the subject of sentence clause must agree in number with the main auxiliary verb or the sentence or clause ya. Harus subjek dari sebuah kalimat itu harus saling menyetujui atau saling berkaitan satu sama lain. Kalau di jamak ya jamak, tunggal gitu. Contohnya, the books ini kan ada s-nya ya, ada s-nya, maka to be-nya ya, dia harus jamak juga. To be itu kan ada is, mr kalau yang bentuk pertama. Bentuk keduanya ada was atau were ya. Nah ini bentuk kedua karena dia lampau ya, were. The books were on the table yesterday. Nah karena dia jamak, maka di sininya juga harus jamak. Ya nggak boleh the books was, ya nggak boleh, harusnya the books were. Kalau mau was di sini booknya nggak usah pakai s, the book was on the table yesterday gitu. Terus whatever you want to do is fine with me ya, apa yang kamu mau ya nggak apa-apa buat saya gitu. Apapun yang kamu mau nggak apa-apa buat saya. Ini walaupun kelihatan banyak tapi subjeknya sebenarnya cuma 1. Sampai sini nih, sampai to do ya. Karena whatever you want, apapun yang kamu mau ya, apapun yang kamu mau lakukan ya. Kalau kita singkat itu kan bisa kita ganti jadi itu ya. Itu kan 1. Berarti kalau 1 itu, maka to be-nya adalah is. Nah, makanya di sini bukan are tapi is. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan jawab aja. Nah, selanjutnya fraction, percentage, amounts, and distance are belong to singular. Nah, untuk pecahan, persenan, jumlah, dan juga jarak itu termasuk singular ya. Walaupun jumlahnya ini lihat di sini 7.50. Nah kan Pak, kalau misalkan singular kan 1. Nah, untuk ini pengecualian ya. Untuk yang ini nih, kalian ingat fraction, percentage, amount, and distance are belong to singular. Untuk pecahan, percentage, jumlah, dan juga jarak itu termasuk dalam jenis singular ya. Jadi makanya dia to be-nya juga harus singular. 7.50 is find the minimum wage. 5 miles is an average distance for me to run. Ya, 5 miles. 5 mil adalah rata-rata jarak saya berlari. Walaupun di sini tulisannya 5, maka dia termasuk dalam jenis singular atau tunggal. Ya, perlu diingat ya. Fraction, percentage, amount, distance itu masuknya ke singular. Nah, when of praise follows fractions, percentage, amount, or distance, the verb agrees with the noun classes to the verb. Kalau misalkan ada fraction, pecahan, persen, kayak gitu, dan jumlah, jarak, itu ada frasa yang mengikutinya, maka verbnya itu mengikuti frasa terdekat dari verb tersebut. Contohnya, half of tables. Nah, tables half ini kan jenisnya ke sini nih. Fraction, percentage, amount, distance ya.
Tapi karena di sini ada tablesnya ini ada s-nya, maka si to be-nya ini harus mengikuti yang sebelumnya. Karena di sini tables, maka harus harus jamak di sininya to be-nya. Kayak yang ini juga nih, ya, 20% ini kan percentage ya masuknya ya. 20% of population is poor, ya. Nah, populasi itu masuknya satu ya, walaupun hitungannya banyak tapi masuknya ke satu ya, tunggal. 20% of the population is poor. Nah, di sini juga ada 20% of the books ya. Di sini sama 20%. Nah, tapi kok di sini pakai is, di sini pakai are. Nah, karena yang terdekat di sini adalah tunggal, yang di sini adalah jamak. Makanya dia jenisnya adalah jamak ya. Jadi ingat, kalau misalkan ada kata selanjutnya, frasa selanjutnya yang mengikuti jumlah atau angka-angka ini, maka dilihat yang terdekat dari kata kerjanya, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next, with indefinite quantifier. Indefinite quantifier tuh kayak all, few, many, much, some. Nah, itu verb agrees with the preceding nouns or clause ya. Verbnya itu mengikuti preceding yang didahului dengan noun or clause-nya. Contohnya gini. Let's see coba nih. Let's see the detail of indefinite quantifier on the next slide. Nah, kita lihat nih. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah much, many, lot ya. Ini artinya banyak ya. Much itu artinya banyak, many banyak, lot juga banyak ya. Cuman beda penempatan. Ya. We use many, much, lot to refer to big quantities ya. Untuk merujuk kepada sesuatu yang besar, yang banyak. We use many with countable nouns. Nah, masih ingat nggak? Countable nouns and much with uncountable nouns. Nah, countable dan uncountable. Kalau countable itu yang bisa dihitung satuan. Sedangkan yang uncountable itu yang tidak bisa dihitung satuan. Countable itu contohnya kursi, meja. Nah, itu kan bisa dihitung satu kursi, dua kursi. Tapi kalau yang uncountable itu yang tidak bisa dihitung satuan. Dia harus dihitung dalam bentuk jumlah keseluruhan. Kayak misalkan beras itu kita nggak bisa, misalkan 1 butir beras, 2 butir beras, nggak mungkin. Tapi kita hitungnya dalam bentuk biasanya dalam bentuk liter atau kilo, seperti itu ya. Itu untuk uncountable. Tapi kalau misalkan lot itu bisa buat kedua-duanya, with both countable and uncountable ya. In modern English, it's very common to use a lot of in affirmative sentence ya, instead of many and much ya. Tapi lot ini banyak yang lebih banyak digunakan ya. Contohnya nih, ya, ini adalah gambaran rumusnya ya. Many itu harus diikuti dengan countable nouns, kata yang bisa dihitung. Tapi kalau much itu yang uncountable. Contohnya, many pens, much money. Ya, money kan dihitungnya nggak satu. Ya, tapi dihitungnya dalam bentuk harga, nilai. Kalau a lot itu bisa dua-duanya, a lot of pens, a lot of money. Ya, bisa dua-duanya dia. Jadi itu perbedaan dari many dan much. Ya, artinya banyak ya kalau ini. Many, much, a lot sama artinya banyak. Cuman bedanya dia digunakan untuk apakah dia countable atau uncountable. Contohnya, many people take the train to work. Banyak orang pakai kereta buat bekerja. Nah, orang-orang ini kan bisa dihitung ya. Many people. Much Italian wine is sold abroad. Ya, Italian wine atau anggur Itali ini kan dalam bentuk cairan. Ya, makanya nggak bisa dihitung satuan. Makanya di uncountable, pakainya much di situ. Nah, yang menarik di sini, walaupun di sini artinya much itu kan artinya banyak, ya. Much itu banyak. Tapi kalau misalkan dia masuk uncountable, dia tetap jenisnya adalah tunggal ya. Is di sini nggak pakai are. Much Italian wine is sold abroad, bukan are sold abroad ya. Nah, bisa sebenarnya dia jadi bisa jadi jamak, cuman harus ada tambahan lagi. Misalkan Italian
2 bottles of Italian wine. Nah, itu bisa baru ya. Baru ada, kalau ada wadahnya dia baru bisa ditambah jadi jamak. Nah, terus kita lihat sini. She plays a lot of sport. Nah, a lot of sport di sini pakai a lot. Lot ini kan bisa masuk ke dua-duanya, countable sama uncountable. Oke, next kita lihat sini few, little, bit ya, beberapa, sedikit dan sedikit juga ya. To talk about small quantities. Nah, dia ini untuk menyatakan sesuatu yang sedikit ya. Dia bisa menggunakan few atau little. He use few with countable. Kalau few itu yang countable, dan the little itu untuk yang uncountable ya. Tapi juga bisa kita pakai a bit ya buat yang uncountable, but it's more informal ya. Lebih untuk bahasa yang sopannya kita pakainya little ya. Tapi kalau a bit itu kurang formal aja, tapi nggak apa-apa dipakai kalau misalkan di percakapan sehari-hari. Nah, contoh a few countables, a little itu buat yang uncountables. A few students, beberapa siswa ya. A little water, a bit of salt. Nah, dia pakainya yang little ya. Sedikit murid dan sedikit air, sedikit garam. Nah, gitu ya. Nah, contoh lainnya, we need a few coins ya for the car park. Would you like a little milk in your coffee? Ya. Jadi kayak gitu penggunaannya. Ingat, countables dan uncountables itu mempengaruhi indefinite quantifiernya. Jadi harus diingat. Terus ada some dan any. When we want to refer a plural noun or uncountable nouns without giving a specific quantity, we use some and any. We use some in affirmative and any in questions and negative. Ya, kalau misalkan some in any itu kan nantinya beberapa ya, sama. Kalau some ini digunakan untuk positif. Any itu buat di pertanyaan sama kalimat negatif. There is some milk. There are some sheep. Nah, ingat yang uncountable selalu dia itu adalah jenisnya tunggal, walaupun dia banyak. Contohnya, there is some milk. Pakai is di sini bukan there are, karena dia adalah milk ya. Uncountable, there is some milk. Ada beberapa susu. Nah, nggak ada susu, there is any milk ya. Ada susu nggak, is there any milk? Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang countable dia pakai tunggal. Kalau misalkan some, there are some chips, there aren't any chips, are there any chips? Nah, kayak gitu ya. Contohnya lagi, we have some free time later this afternoon. She doesn't want any coffee. Do they need any bread? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, enough sama plenty of. Nah, the word enough and plenty express the idea of being a sufficient quantity. Ya, jumlah yang seimbang ya. Untuk jumlah yang seimbang atau cukup bisa kita artikan. Both word can go with countable and uncountable. Dua-duanya ini bisa dipakai buat countable sama uncountable. We use plenty of to mean there is more than sufficient quantity of something. Kalau misalkan agak kelebihan ya, lebih dari cukup, nah kita biasanya pakai plenty. Kalau enough itu cukup. Nah, ini contohnya nih. I need more plate. Saya butuh piring lebih dong. No, we don't need. We don't. There are plenty. Enggak usah. Udah cukup kok. Nah, kata dia. Maksudnya jangan karena udah melebihi sesuatu yang seharusnya gitu. Makanya dia pakai plenty. Slow down. We've got plenty of time to get to the station. Nah, dia misalkan kenceng banget nih, bawa mobilnya atau bawa motornya. Katanya, we've got plenty of time. Kita punya cukup waktu kok buat nyampe ke stasiun. Nah, makanya dia pakainya plenty. We use enough to express the idea of having or not having a sufficient quantity. For example, contohnya gini. Buat kalau misalkan nggak punya mempunyai atau nggak punya
jumlah yang seimbang. I think we have enough vegetables. Nah, saya pikir kita punya sayuran yang cukup. Nah, ini belum tahu nih cukup apa. So I won't buy anymore. Dia belum tahu cukup atau enggaknya. Nah, makanya dia pakai enough. But we don't have enough fruit. Nah, ini kan yang nggak cukup. Nah, makanya dia pakainya enough. We don't have enough fruit. Kita tidak punya banyak buah. Let's get some more. Yuk beli lagi katanya dia. Nah, jadi ini untuk perbedaan enough and plenty ya. Nah, selanjutnya questions about quantity ya. Nah, balik lagi ke aturan yang sebelumnya, much itu untuk yang uncountable dan many untuk yang uncountable ya. How many forks are there? How much orange juice is there? Ya, selalu ingat ya, kalau uncountable itu selalu dalam bentuk singular atau tunggal. Ya, nggak bisa dia dalam bentuk jamak. Ya, kecuali ada wadahnya tadi. Ya, how many times, nanti kalian bisa baca ya, how many times, how many people, how many chair, how much time. Nah, bedanya tadi itu di atas yang many, yang bawahnya adalah yang much. Nah, tidak bisa dihitung gitu. Nah, ini masih sama ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke plural in English grammar ya. Untuk dalam kalimat ya. Kan saya nggak akan ngebahas tentang dasarnya lagi karena udah pernah kita bahas juga tentang ini. To make non-plural, we add s ya. Untuk mengubah dari tunggal ke jamak, untuk kata benda tinggal ditambahin s. Ya, kayak girl, girls. Ya, kalau singular satu ceweknya girl. Kalau lebih dari satu girls. Tapi beda halnya sama kayak verb, kata kerja. Kalau kata kerja kebalikannya. Ya, yang singular itu kita tambahin s, yang pluralnya kita jangan kasih s. Ya, paham sampai sini? Nah, tapi ini hanya berlaku dalam simple present ya. Atau yang verb satu aja. Kalau yang simple past itu nggak pakai ya, nggak pakai verb ditambahin s ini. Contohnya, I walk itu singular. You walk. Nah, we walk. You walk. I itu walaupun satu ya, tapi dia masuknya ke plural ya, subjek plural. Ya. Nah, tapi ketika dia she, he, it, maka dia tambahin s. He walks. She walks. It walks. Joe walks. The girl walks. Ya, jadi ditambahin s di akhirnya. Nah, sini. Tapi kalau yang plural, dia enggak. We walk, you walk, they walk. Joe and Maria, walaupun ini adalah tunggal, tapi kan ada kata n. Tunggal, kalau n ini kan artinya dia bersama-sama. Jadi tunggal dan tunggal. Jadinya Joe and Maria walk. The girls walk. Ya. Nah, itu dia. Nah, terus yang ini, singular. Nah, kalau misalkan auxiliary ya, do itu berubah jadi does. Kalau yang singular. Kalau yang pluralnya they do biasa. Have jadi has. Be atau to be itu ada is, ada juga are. Kalau yang pluralnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita mau ganti verb sama di subject verb agreement ini, kita untuk if the subject doesn't end in s, kalau subjek yang nggak ada s-nya, maka verbnya akan ada ya. Misalkan book misalkan buku jatuh. Tapi kalau two books, nah berarti verbnya nggak usah ada s. Kebalikannya, if the subject does end in s, the verb won't. Ya, kalau misalkan subjek nggak ada nggak ada s-nya, ditambahin s gitu. Nah,
Nih nggak ada S-nya nih. The girl nggak ada S-nya. Tapi di verbnya harus ada. The girl dance. S on verb. Ya. Ini ada S-nya, maka kata kerjanya nggak usah ada. Ya, pokoknya S itu hanya taruh satu tempat aja. Kalau misalkan ada di subjek berarti nggak usah ada di verb. Kalau di subjek nggak ada, maka harus tambahin di. Kalau misalkan nama orang itu nggak usah pakai S. Kalau dia cuma satu ya verbnya ditambahin S gitu. Dan ingat ini hanya berlaku pada present simple ya. Verb 1 nggak bisa di past tense ya. Gitu. Nah, ini multiple subject ya. Misalkan ada multiple subject, subjeknya ada tunggal jamak ya, maka nggak bisa ditambahin S kata kerjanya. Kayak gini juga multiple joins by or. Kalau misalkan or ya, if there are two or more subjects joined by or, the verb agrees with the part of the subject closest to it. Yang paling dekat sama verbnya. Nah, contohnya, professor or students walk the hall. Ya, karena studentsnya ini yang paling dekat adalah students ke kata kerja, maka walknya nggak usah ditambahin S. Nah, kalau kita balik, walaupun kalimatnya sama, tapi kalau dibalik, ya, ini dia akan berbeda karena profesornya ini nggak pakai S, jadinya walks, gitu. Nah, yang tadi ya indefinite pronoun, anyone, everyone, someone, no one. Nah, everybody loves grammar. Nah, some indefinite pronoun are always singular. Nah, ini kalau yang ini singular semuanya ya. Anyone, everyone, someone, no one, nobody. Nah, ini adalah singular. Everybody loves grammar. Everybody ini masuk ke yang ini ya. Dia singular, maka verbnya harus tambahin S. Some people love grammar ya, some. Tapi kalau some-nya ini tadi balik lagi ke tadi. Ini kan people countable, tapi kalau nanti some milk, nah itu dia harus itu jenisnya adalah singular. Kita masuk ke relative pronoun ya. Yang kalau kita di bahasa Indonesia diartikan yang ya. Relative pronoun can be either singular or plural depending on the word they refer to. Ya, the student who works will succeed. Nah, studentnya di sini kan adalah tunggal ya. Maka di sini ada verbnya harus tambahin S. Sedangkan yang satunya lagi the students who work ya. The studentsnya ini pakai S, muridnya banyak, makanya dia di sini worknya nggak pakai S. Gitu. Nah, kita masuk ke exercise ya sekarang. Elephant, well, cow. Kira-kira apa nih jawabannya? Ya, ada 1, 2, 3 subjek ya. Ada 3 subjek. Nah, berarti ini adalah jamak ya. Jamak, kalau is bukan untuk jamak, have, am bukan juga, has juga bukan. Nah, antara are sama have. Tapi kalau misalkan have di sini kan artinya mempunyai. Nah, kira-kira nyambung nggak? Gajah, paus sama sapi mempunyai mammals, mamalia, nggak nyambung. Makanya jawabannya adalah yang they are. Like all insects, they a light skeleton covering the outside of their body. Nah, di sini ada kata butterflies. Butterflies ini jamak atau tunggal. Ada S-nya, maka ini adalah jamak ya. Berarti kalau jamak, selanjutnya jangan yang pakai S. Berarti di sini kita lihat yang nggak pakai S, don't, A, B, dan E. Selanjutnya kita masuk ke sini, they. Kalau they ini jamak atau tunggal? Jamak ya. Kalau jamak yang jangan pakai S lagi.
berarti yang pakai yang mana? Antara have sama had. Nah, sedangkan di sini adalah fakta. Kalau fakta itu harus verb 1 ya. They have. Jawabannya adalah yang B. 8388 ya. 8.388 kilometer. Nah, ini kan masuknya ke tadi ya, distance. Distance ini jenisnya jamak atau tunggal tadi? Yap, untuk distance ini jenisnya adalah tunggal ya. Kalau tunggal berarti dia pakainya is ya, is atau are. Is atau was. Nah, tapi karena ini fakta, maka dia harus pakai yang verb 1, is. Ya, pencet nih. Oke, ya pokoknya is sama are. They ini kan pakainya are. Ini. Ya, oke. Nah, itu. Nah, untuk yang selanjutnya. To air pollution. Nah, air pollution kira-kira countable atau uncountable? Ya, air pollution itu kan nggak bisa kita hitung ya, satuan ya. Makanya kita pakainya sesuatu yang jamak uncountable. Yang kalau uncountable itu much atau many? Silakan kalian jawab dulu. Ya, oke. Kalau yang uncountable itu much. Ingat aja kalian, kalau misalkan terima kasih kan kita bilangnya thank you very much, bukan thank you very many, ya. Nah, dia itu adalah kan terima kasih itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, makanya kita pakai much. Nah, kalau yang uncountable berarti pakai much, ya. Berarti yang pilihannya A, D, atau E. Too much air pollution, ya, terlalu banyak polusi udara. Nah, kalau misalkan ya, dia jenisnya adalah tunggal. Mau dia banyak, tulisannya ada banyak, tapi kalau misalkan dia uncountable, maka dia adalah tunggal. Nah, yang tunggal di sini adalah yang A, ya, much. Too much air pollution is responsible as lung cancer, pneumonia. Nah, ini selanjutnya. Ya, my uncle has two. Nah, di sini aja udah ada kata two di sini. Two berarti adalah jamak. Nah, jamak di sini yang jamak mana? Children atau child? Otomatis children ya. Kalau child itu kan cuma satu, children itu lebih dari satu. He has two children. Ya, two children. Nah, karena di sini ada dua, maka kita harus pakai yang subjek yang sama kayak ini. Dua berarti kan mereka ya. Mereka. Kalau mereka kita pakainya berarti yang their children, their. He has two children. Their names, nama mereka. Nah, nama-namanya adalah ya pakainya are ya. Are, Tony, and Juki. Nah, terus kita masuk lagi, ada subjek, ada to be-nya. Ya, udah kepencet lagi ya. Oke, ya pokoknya jawabannya yang A. Nanti kalian bisa analisis sendiri ya. Belum nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan, boleh silakan ditanyakan. Oke, ya itu adalah penjelasan singkat materi tentang singular and plural. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke, thanks a lot. Good luck for the exam. Ya, ingat ya, your honesty means a lot for your life. Ya, bukan buat saya. Kejujuran itu akan bernilai buat kalian. Jadi kalau kalian jawab jujur, berapapun nilainya, itu adalah nilai dari kalian. Dan kejujuran itu lebih penting daripada nilai. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.